mu'arifin, bukan orang yang doanya ijabah. Orang kalau doanya didengar Allah, kita mengharapkan barokahnya, kita mengharap untuk kita mendapatkan kebaikan darinya. Ya, termasuk daripada wasilatul kubra, ya, salah satu daripada perantara besar atas keagungan Allah Subhanahu wa taala kepada aulia-aulia Allah tersebut. An hajabaka anhu bima laisa biwujudin ma, ialah ia berkuasa, dia Allah berkuasa menghalangimu mendekatinya. Jadi kuat tambah iman itu akan bertambah, terus bertambah kuat kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mata ini sebagai isyarat hidayah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan telinga ini sebagai petunjuk pendengaran apa-apa yang Allah berikan di dunia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu menjadi orang yang pandai bersyukur. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, fakir hormati Ustaz Syahid selaku khadim Majlis Al-Huda, mudah-mudahan Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antum semua jamaah Majlis Al-Huda, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia akhirat, Allah mudahkan segala urusan, Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngaji hikam. Hikam ini kitab yang dikarang Tajuddin Syekh Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari. Beliau salah satu alim yang rasihu bil alim, yang benar sangat keilmuannya, yang dikatakan di zaman beliau hidup ini hampir-hampir dunia di zaman itu tidak ada satupun aliran sesat di zaman Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari ini hidup radhiyallahu anhu. Kita masuk ke bab penjelasan tentang adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau kuasa Allah. Qala al-musannif radhiyallahu an Ahmad bin Athaillah Sakandari, bismillahirrahmanirrahim, mimma yadulluka ala wujudi ghahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ah. Mimma yadulluka ala wujudi ghahrihi, di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, al-qahhar, al-ghahrihi di sana Allah yang maha kuasa, ialah dia berkuasa menghalangimu mendekatinya dengan sesuatu yang wujud tidak bersama dia. Wujudi ghahrihi subhanahu wa ta'ala, wujudi ghahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ah. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini wujud. Mu'arifin sepakat dalam hal wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita mengesahkan Allah
menyatakan bahwasanya langit itu Allah yang jadikan, termasuk segala sesuatu di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Badi'us samawati, Allah yang menjadikan itu langit, wal ardi, dan bumi. Ala wujudihi ghahrih, bentuk daripada sifat Allah Subhanahu wa taala itu disifatkan mu'arifin atau aulia, wali min auliaillah, wali Allah Subhanahu wa taala, yang selalu segala apa yang dikerjakan mereka itu dari apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Nabi Muhammad SAW, wa ma yantiqu anil hawa ila wahyuha, dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan segala sesuatu yang digerakkan Nabi. Ya, beliau Rasulullah SAW ini seutamanya makhluk Allah, zainal makhluqat, dikatakan dengan wujud, dengan kesempurnaan dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita manusia ini punya tangan, punya telinga. Kalau kita menggerakkan sesuatu ini, orang akan melihat apa yang kita gerakkan tangan ini. Orang itu melihat yang kita gerakkan kuasa Allah. Apa yang kita gerakkan, kita menggerakkan sesuatu juga kuasa Allah. Jadi sifat kebaikan segala sesuatu berulang kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang enggak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nauzubillah min dzalik. Andai kata kita itu berprasangka bahwasanya ada di dunia ini selain Allah untuk sembahan, hanya orang fasik, orang yang menyekutukan Allah jauh daripada mu'arifin. Di sini dikatakan orang-orang arifin sepakat dalam hal wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala sesuatu tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun segala sesuatu itu ada berwujud. Hadatan Nabi SAW, Rasulullah, terus Nabi Muhammad ini, beliau ini membawa risalah nubuwah, risalah an-nubuwah, kenabian. Segala yang Allah ciptakan ini kita fahamkan kepada diri kita melalui Rasulullah. Kita ngerti segala sesuatu akan menjadi saat jaminan kita itu syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita akan mendapatkan hidup bahagia seperti doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita akan mendapatkan kebaikan di dunia ini karena berserah kepada Allah. Karena segala sesuatu itu mimma yadulluka ala wujudi ghahrih, di antara tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah dia berkuasa menghalangimu mendekatinya. Jadi kalau kita punya keyakinan, kita berserah kepada Allah dengan mengatakan semisal la haula wala quwata illa billah, kita bukan orang yang dekat, kita bukan mu'arifin, bukan orang yang doanya ijabah. Orang kalau doanya didengar Allah, kita mengharapkan barokahnya, kita mengharap untuk kita mendapatkan kebaikan darinya. Dia termasuk daripada wasilatul kubra, dia salah satu daripada perantara besar atas keagungan Allah Subhanahu wa taala kepada aulia-aulia Allah tersebut. An hajabaka anhu bima laisa biwujudin ma'ah, ialah ia berkuasa, dia Allah berkuasa menghalangimu mendekatinya. Jadi kuat tambah iman itu akan bertambah, terus bertambah kuat kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang wujud tidak bersama dia, atau keyakinan yang enggak pasti, sesuatu yang enggak hak. Syekh Ahmad juga mengatakan man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai', dikatakan dalam hikmah yang lain beliau radhiyallahu an musannif mengatakan bahwasanya kalau sudah keyakinan itu hidup di hati kita, apa yang kita lihat semua Allah, enggak ada sesuatu selain daripada wujud al-khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dia aulia Allah Subhanahu wa taala ini yang sering Syekh Ahmad bin Athaillah radhiyallahu anhu sebutkan ini, di antaranya gurunya sendiri
Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi. Kenapa? Karena beliau ini termasuk alim al-ulama yang sering melihat Rasulullah. Kekaromahan Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi ini sering melihat Nabi. Karomah itu, karomah lain zaman. Syekh Ahmad bin Athaillah hidup di abad ke-700 Hijriah. Pada zaman itu hidup, Rasulullah hidup sebelum itu, awal Hijriah kan. Nah, Masya Allah. Nah, kenapa? Karena mereka Allah berikan futuhul arifin. Maka disebut mu'arrifin, aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhum warḍahum. Dan apa dikatakan? Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari ini begitu sangat mempunyai wilayatul karamah. Karamah ini apa? Karamah itu satunya mukjizat. Kalau di zaman Rasulullah mukjizat. Setelah di zaman Nabi usia 63 tahun Rasulullah wafat. Ya hasan khitam, Rasulullah meninggal di Madinah, dimakamkan di Qubatul Khudrah, di Gubah Hijau Madinah. Nah, terus setelah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala ini nabi akhir Rasulullah, itu disebut karamah. Karamatul auliya. Seperti Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi dalam kitab Kisah Aulia yang itu disyarah masih hidup orang yang Ali bin Ali Al-Habsi Solo, Jawa Tengah mengatakan banyak riwayat-riwayat tentang kekaromahan aulia-aulia Allah, termasuk Imam Sadzili, ya, itu guru besar dari Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, guru daripada gurunya beliau radhiyallahu anhum. Suatu saat Imam Sadzili berlayar di tengah lautan. Ini orang ahlilah yang selalu setiap waktu mengingat Allah. Jadi kalau kita pengen merasakan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lupa kepada Allah. Nah, itu akan menjadikan kita jauh dari perkara-perkara yang haram. Karena perkara yang haram itu mendekati kita juga. Ya? Maka Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Nah, semakin banyak kita bertakwa kepada Allah, Allah akan jauhkan kita dari perkara-perkara itu. Imam Sadzili ketika itu berlayar di tengah lautan. Nah, di kitab Qisatul Aulia yang ditulis Ali Muhammad bin Husain Al-Habsi, Syekh Maulid Santul Durar, yang disyarah Ali bin Ali Habsi Solo. Nah, dikatakan ketika itu Imam Sadzili tertidur di tengah laut. Tertidur ke kanan enggak bisa, kapalnya ke kiri nggak bisa. Nah, karena lelah beliau tertidur. Ketika tertidur bermimpi Rasulullah SAW. Ketika Imam Sadzili bangun, Imam Sadzili buat itu hizb bahar, hizb lautan. Karena apa? Karena kebesaran lautan Allah Subhanahu wa taala wa hadzal nas. Dan satu manusia ini Al-Bahrul Ulum, lautan ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulislah Imam Sadzili hizb bahar, hizb lautan. Kita di dunia ini kita nggak napak di air. Allah berikan kekuasaan kita. Kita hidup, lahir, selamat. Selamatin, tasakuran, segala macam, akikah, laki-laki, perempuan, ya. Terus dikhitan yang laki, terus nikah, segala macam. Semua kuasa Allah. Semua berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah kehendaki itu, segala sesuatu yang nggak sesuai dengan pikiran kita nggak sama maksudnya. Jadi apa yang dikehendak Allah itu enggak sama. Allah jadikan makhluk satu sama yang lain juga enggak sama. Jadi kalau kita berharap sesuatu harus, jangan, enggak boleh. Karena sifat manusia itu Allah tentukan seperti itu. Mimma yadulluka ala wujudi gahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ah. Di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah Dia berkuasa menghalangimu mendekatinya dengan sesuatu yang wujud tidak bersama Dia. Ya enggak boleh syirik, karena syirik itu dosa yang dikatakan Rasulullah SAW, dosa yang enggak diampunin. Jadi kalau kita berharap kepengen mencium aroma kebaikan atau kita kepengen melihat secara zahir apa kebaikan itu, harus kita enggak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al musannif dan terus Ahmad bin Athaillah Sakandari mengatakan penjelasan tentang orang yang meninggalkan usahanya.
Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghaira ma adharahu Allah fih. Ma taraka minal jahli adalah termasuk orang bodoh. Bodoh ini bukan kelewat ya. Bodoh ini orang yang baru nggak ngerti, orang yang nggak tahu ya. Itu kalau bahasa tauhid itu disebut dia orang bodoh. Jadi bukan dalam artian terlalu bodoh. Mataraka minal jahli, al-jahl ya, adalah termasuk orang bodoh. Jadi dia orang ini melakukan sesuatu perbuatan. Ya. Syai'an man arada ayyuhditha fil waqti ghaira ma adharahu Allah fi. Mereka meninggalkan apa yang sudah dimilikinya karena hendak mencari yang baru. Dalam satu waktu padahal Allah Subhanahu wa taala telah memilih baginya pada waktu itu melawan apa yang Allah tentukan. Cari rezeki dituhankan rezeki. Jadi segala sesuatu udah bagaimana caranya menghasilkan rezeki. Misal ya, nah ini juga dalam beribadah. Mereka wali, aulia Allah, mu'arifin, orang-orang arif, orang-orang al-arif billah, mereka itu dalam beribadah ada ukuran-ukurannya. Adalah termasuk orang bodoh. Mataraka minal jahali syai'an man arada ayyuhditha fil waqti. Mereka meninggalkan apa yang sudah dimilikinya, nggak bersyukur, nggak dimanfaatkan apa yang ada, karena hendak mencari yang baru, tambah terus. Yuhditha fil waqti ghaira ma adharahu Allah fih. Karena hendak mencari yang baru dalam satu waktu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memilih baginya pada waktu itu. Jadi kurang bersyukur ini nambah kita tomak. Orang kalau udah merasa dirinya kurang terus, akhirnya bisa ngotorin diri, ya, punya nafsu dalam keduniaan, nafsu untuk mencari sesuatu yang nggak ada pernah selesai. Sampai kapan itu waktu? Allah yang menentukan, padahal seukuran apa rezeki yang kita miliki akan bagaimana kita. Terangkan di sini, jikalau Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada para hamba datang hal ihwal sesuatu, tidaklah bertentangan dengan hukumnya sendiri, sehingga dijelaskan tentang tata cara dan adab yang baik sesuai pula dengan ikhtiar manusia. Tujuan peraturan dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang berkaitan dengan pekerjaan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dengan apa yang telah dianugerahkan kepadanya, sebaik-baiknya tetap teguh kepada pekerjaannya. Jadi istiqomah ya dalam urusan ibadah. Kalau dunia bukan istiqomah, dunia ini akan terbawa dengan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala buat rezeki itu bermacam-macam bentuk rezeki yang Allah berikan. Terkadang rezeki itu kelihatan, terkadang karena usaha kita lebih, rezeki Allah lebihkan. Nah, terkadang ada rezeki yang enggak ada usaha, ya, enggak ada usaha, kita sudah berusaha cukup, Allah lebihkan. Nah, berarti ada rezeki yang dari Allah, ya, ada rezeki yang kita usahakan. Nah, segala sesuatu yang Allah berikan ini itu luar biasa. Nah, kalau kita biasa menggampang-gampangkan rezeki kita, asal-asalan dalam kerja segala macam, nah, nanti kita akan kufur juga dalam kita akan tinggalkan juga dalam urusan-urusan rezeki akhirat. Nauzubillah min dzalik. Mataraka meninggalkan, ditaruh. Iqamus shalah, taraka shalah. Mendirikan salat, meninggalkan salat. Ini orang meninggalkan sesuatu yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya? Mataraka minal jahli syai'an, adalah termasuk orang bodoh. Mereka meninggalkan apa yang sudah dimilikinya.
apa segala sesuatu, zahir la batin, baik itu rezeki ataupun urusan ibadah. Man arada an yuhadditha fil waqti, mereka meninggalkan apa yang sudah dimilikinya karena hendak mencari yang baru dalam satu waktu, ya, dan mau kepengen sesuatu ini dari hati, niatnya udah dia punya keinginan sesuatu, terus dikerjakan atau enggak segala macam ya. Karena amal itu kalau masih di hati juga bahaya, nanti bisa terlihat. Al-lisan imamul amal. Jadi kalau hati ini udah ngomong, nanti lidah kita ngucap. Kalau lidah kita ngucap, bergeraklah terus badan kita ini untuk apa? Perbuatan-perbuatan yang bodoh, malas segala macam. Nah, itu kaslan, itu sifat yang ada sebenarnya di diri iblis, bukan di diri kita manusia. Falyaudzubillah min dzalik. Karena hendak mencari yang baru dalam satu waktu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala ghaira ma adharallahu fihi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memilih baginya pada waktu itu. Jadi di dalam waktu itu Allah Subhanahu wa taala menentukan, ya, tapi kita nggak mau tahu acuh. Kita nggak mau tahu rezeki kita apa, segala macam, berapa rezeki kita apa yang kita dapat, kita nggak mau hawil, kita nggak ngurusin. Alhamdulillah min dzalik. Orang yang meninggalkan usahanya, jadi dia merasa keringat itu nggak ada arti dan merasa segala sesuatu ini sia-sia. Nah, ini orang ada gangguan yang bisa, mungkin orang seperti ini nggak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Nah, sebab seorang itu di dunia susah, akhirat pasti akan mendapatkan sengsara. Nauzubillah min dzalik. Hanya orang bodoh yang akan meninggalkan pekerjaannya, merubahnya dengan mencari yang baru. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak untuk itu. Semua perilaku dan amal ibadah hamba telah ditetapkan oleh Allah sejak semula di zaman azali. Jadi dari kita di rahim, kita khitan, kita nikah, laki-laki itu menikahi perempuan segala macam dah, terus kita meninggal, kita mati, dikuburin, apa itu semua, bahkan sebelum itu sudah Allah tentukan. Di zaman Allah belum ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, zaman dulu, zaman pertama-tama jin Allah ciptakan, pertama-tama malaikat Allah ciptakan, pertama-tama manusia Nabi Allah Adam Allah ciptakan. Terus segala sesuatu Allah ciptakan. Sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah sudah tentukan masing-masing itu. Yang beliau radhiyallahu anhu musannif Ahmad bin Athaillah Sekandari mengatakan ini luar biasa. Jadi imtithal, kita mengambil percontohan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, kuasa Allah. Ya, jadi kita enggak akan pernah mati tanpa kehendaknya Allah, kita waktunya mati. Kita enggak akan susah apabila Allah enggak menghendaki kesusahan. Bagaimana caranya, Bib? Kalau kita berharap untuk mendapatkan kebahagiaan, ya kita bahagiakan Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah berfirman, dikatakan kalau kita kita memuliakan Allah. Memuliakan Allah ini Allah yang menciptakan kita, tapi kita bagaimana kemauan kita, Nah, maka Allah akan kuatkan langkah hidup kita. Allah akan berikan di antaranya rezeki yang berlimpah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ampunan, Allah berikan kita hidayah, selalu petunjuk. Allah dekatkan kita kepada aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Musannif Hikam Ahmad bin Athaillah Sekandari. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.